Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berharap diputus bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Dalam sidang duplik yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berharap bebas dari segala tuntutan. Nadiem menilai kasus korupsi yang ia hadapi janggal, sebab Nadiem mengaku tidak bersalah dan tidak melakukan korupsi. Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem hukuman penjara 18 tahun penjara, sementara sidang vonis akan digelar 30 Juni mendatang. Kasus ini tidak ada keraguan-raguan sama sekali dan tidak perlu pakar hukum untuk bisa mengerti betapa janggalnya kasus ini. Penghematan dijadikan kerugian. Niat baik dijadikan niat jahat. Semuanya dibalikkan. Transparansi mengumumkan pelaporan kekayaan dijadikan senjata hukum. Saya nggak punya kata-kata untuk menjelaskan kasus ini. Kata paling sopan yang bisa saya gunakan adalah melampaui batas. Kejaksaan Agung menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka Sony Sonjaya, termasuk terkait korupsi program makan bergizi gratis. Menurut pihak Kejagung, permohonan JC atau Justice Kolaborator Sony Sonjaya ditolak karena yang bersangkutan merupakan salah satu tersangka utama dalam kasus korupsi MBG. Selain itu, Sony juga menyangkal perbuatannya dalam kasus tersebut. Padahal salah satu syarat utama diterima JC, yakni pelaku harus mengakui perbuatannya. Meski demikian, Kejagung tetap menghargai upaya Sony memberikan informasi-informasi terkait yang bisa membantu pengungkapan kasus korupsi MBG. Kejagung juga menekankan penanganan perkara kasus ini masih terus berjalan. Tapi yang terpenting bagi kami adalah, syaratnya ada beberapa, tapi yang terpenting bagi kami adalah, yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Yaitu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice kolaborator. Yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang saling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPBG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, atau pelaku utama, sehingga sebelumnya, ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang juga tersangka korupsi MBG menyebut ada 41 nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Nama-nama tersebut disampaikan Sony saat menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejagung pada 18 Juni lalu. Sebelumnya, Sony menyebut ada 23 nama yang diduga terlibat dalam korupsi MBG. Namun Sony kembali menyebut nama baru dan berkembang menjadi 41 nama. Pengacara Sony, Krisnamurti, menyebut penambahan nama itu karena ada sosok baru yang meminta jatah titik SPPG. Pak Sony cuma mengurai. Lalu yang nomor dua siapa? Misalkan si B, dibuka lagi chatnya. Betul gak sih, kan Pak Sony kan BAP kemarin kan hanya menyebut-nyebut namanya. Kan harus dicocokin. Jangan sampai Pak Sony cuma ngarang ngomongnya kan, bahwa ini ada permintaan titik atau tidak, kan gitu. Nah dicocokkan lah, oh ternyata benar. Oh nomor 2 dibuka lagi kan oleh penyidik. Oh betul, ada percakapannya. Dia minta titiknya daerah ini, kan kemudian daerah ini. Nah setelah titik itu diterima, ditanya lagi oleh penyidik, dijual atau tidak Pak? Ya nggak tahu, Pak Sony bilang. Tapi Pak Sony ini selain mengubah nama Yas tadi, menerima aliran duit atau enggak duit Pak Sony? Saya nggak, pokoknya kan tadi yang disebut NSD itu merubah nama itu tanpa surat gitu aja. Pak, penegasan berarti 26 nama itu firm. 26 nama firm, kan sekarang telah berjumpa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya, diganjar hukuman setimpal dengan perbuatannya. Warga Jawa Barat atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim
Dir Krimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Sementara itu, usai ditangkap, pelaku membantah dituduh melakukan beberapa hal. Di antaranya pelaku tak mengakui tuduhan melukai mata dan bibir korban. Tanggung jawab, gitu tanggung jawab. Lain mana nepi ka bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kota Wuhan. Sopot 1-2 kali kan dibobok. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adira mana teh baheula? Benar ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon gituan tuh. Misal karek ayeuna misal. Tahun lagi apa? 1 tahun tapi enggak gitu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1 tahun setengah. Kemarin disiksa pas nyongkel panon kumaha? Lain teh nyongkel panon mana? Hah? Saya tahu kunaon matana. Terus di kumaha? Kunaon? Pihak keluarga korban mengapresiasi penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan kekerasan terhadap Yovita Tri Rezeki. Pihak keluarga pun berharap tersangka dihukum seberat-beratnya dan menuntut keadilan terhadap kondisi korban yang cacat usai dianiaya tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Pestewak izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kautna geus masyarakat nih kumaha make bebas. Sandi, kakak korban penyekapan dan penganiayaan, mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap tersangka. Dirinya pun meminta tersangka dihukum berat dan menuntut keadilan terkait kondisi korban yang mengalami cacat hingga kebutaan akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka. Kawargi Indonesia tekudunya izin ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Pestewak izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kautna geus masyarakat nih kumaha make bebas. Urang nyokap panonna ke radio urang bisa ningali. Hatur nuhun. Assalamualaikum.